pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ajak masyarakat menjaga sumber pangan, puluhan warga dan petani di Lombok Barat gelar upacara bendera di tengah sawah. Antisipasi kerawanan, ratusan polisi di Lombok Barat diterjunkan selama pelaksanaan pilkada. Gairahkan jiwa wirausaha, ratusan peternak di Lombok Tengah menggelar kontes kambing etawa. Bersama saya Rahai Jabar, inilah berita selengkapnya. Puluhan petani beserta warga desa Jageraga, Kecamatan Kuripan menggelar apel kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di tengah sawah. Dengan mengenakan pakaian dan atribut khas bernuansa merah putih, warga mendatangi area pertanian yang berjarak sekitar 1 km dari perkampungan. Perayaan digelar di lahan yang baru saja panen raya, dengan petugas upacara sebagian besar adalah petani. Meskipun digelar sederhana, perayaan berlangsung hikmat dengan prosesi pengibaran bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan itu juga membawa pesan moral agar pemerintah fokus menjaga lahan pertanian sebagai lumbung pangan agar tidak dihabiskan untuk pembangunan perumahan. Untuk hari ini sangat meriah, apalagi kita sebagai petani di sini mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Pertama sekali niki Pak. Ini dia pertama sudah di sini, ayo. Di khususnya di Kecamatan Kuripan niki. Pertama niki. Gimana perasaannya? Perasaan dia sebagai petani sangat bangga sekali niki Pak, apalagi kita bisa melaksanakan upacara bendera di tengah sawah seperti niki. Sangat bangga sekali Pak. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya niki Pak. Perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia juga bertujuan mengajak warga melestarikan lahan pertanian sebagai sumber pangan. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. HUT ke-79 Republik Indonesia dirayakan hingga ke pelosok desa. Di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, upacara bendera menjadi istimewa dengan kehadiran puluhan warga disabilitas. Seluruh petugas mulai pemimpin upacara hingga pengerek bendera adalah warga disabilitas yang merupakan putra terbaik desa setempat. Meski terlahir berbeda dengan yang lain, namun tidak ada rasa canggung dan mereka dengan lantang dan percaya diri melaksanakan tanggung jawab dengan penuh loyalitas. Selain merasa bangga, warga disabilitas mengaku terharu karena didapuk menjadi petugas upacara. Libatkan juga untuk upacara 17 Agustus. Baru tahun ini kita di Fabel dilibatkan sama pemerintah desa untuk mengadakan upacara 17 Agustus. Kesan saya sangat terharu dan sangat bahagia, dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah desa. Bahagia karena ada rasa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam raga kita karena merayakan hari kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para ulama, para kiai, para pahlawan-pahlawan. Bahagia karena kita kan harus tetap berbahagia karena karena kemerdekaan itu dilahirkan, disucikan oleh darah para ulama. Pemerintah desa setempat sengaja melibatkan warganya yang disabilitas untuk menjadi petugas upacara sebagai bentuk penghargaan sekaligus kesamaan hak. Tujuannya mereka ini berhak juga untuk merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya adalah kemerdekaan yang seluruh lapisan masyarakat, karena ini kemerdekaan bangsa, jadi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kaum difabel. Dan saya lihat kaum difabel belum pernah ada, saya lihat ada upacara kaum disabilitas merayakan
ulang tahun kemerdekaan negaranya. Sehingga Desa Taman Ayu mengupayakan agar difabel juga punya hak, punya kewajiban yang sama untuk melaksanakan kegiatan 17 Agustus. Keterlibatan warga penyandang disabilitas diharapkan menumbuhkan semangat nasionalisme dan jiwa kebangsaan bagi seluruh warga, termasuk para difabel. Hairul Amrin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ribuan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan remisi pada hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Kemenkumham mencatat sebanyak 2.602 orang mendapatkan pemotongan masa hukuman meliputi kasus umum, narkotika, dan korupsi. Dari jumlah itu, sebanyak 15 orang langsung bebas. Remisi diberikan kepada warga binaan mulai 1 hingga 6 bulan sesuai masa hukuman dan penilaian perilaku saat berada di lapas. Antara 60-an persen, 60-70 sampai sekitar itu. Dari jumlah total itu Pak ya, 4 ribuan. Seluruh lapas rutan di Indonesia. Salah satunya mungkin bagaimana strategi penanganan narkoba dari stakeholder. Mungkin undang-undang narkoba. Ada napi koruptor Pak dari 6.000 itu? Ada, tadi kalau di sini kan 178, ada datanya ada yang memperhatikan ada. Selain minim sumber daya manusia, Kemenkumham NTB juga membeberkan sejumlah lapas di daerah yang kelebihan penghuni sehingga perlu direspon pemerintah pusat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ragam cara memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Warga lingkungan Karangsukun, Kelurahan Selong menggelar aneka lomba untuk anak-anak. Di antaranya lomba makan biskuit dan centang kawat untuk mengadu ketangkasan peserta. Meski terkesan sederhana, namun kedua lomba ini cukup sulit apalagi dilakukan oleh anak-anak. Dengan didampingi orang tuanya, para peserta bersaing untuk memenangkan lomba diiringi sorak-sorai penonton. Itu lomba Pak deh. Makan biskuit. Makan biskuit. Gimana? Seru nggak? Seru. Ini pengalaman pertama atau sering kali? Baru pertama lomba makan biskuit. Tadi juara berapa? Juara 1. Juara 1. Kami ini mengadakan berbagai macam lomba untuk membangkitkan semangat dan antusiasme masyarakat untuk membalikkan tradisi-tradisi dulu. Semoga kegiatannya terus menerus akan kami laksanakan sehingga dapat memberikan motivasi bagi pemuda-pemuda yang ada di lingkungan, bahkan juga mungkin di daerah lainnya di Kabupaten Lombok Timur. Selain untuk bersilaturahmi, kegiatan tersebut juga untuk mengajak anak berolahraga dan tidak bermain ponsel atau PlayStation saat mengisi liburan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.